Naturalisasi oleh Romeni akhirnya diproses di DPR, dipastikan bisa main lawan Australia. Kevin De resmi gabung klub raksasa Liga Jerman, bikin harum merah putih. Detik-detik Sintayong pulang kampung ke Korea Selatan, fans Garuda mengaku sedih. Para pemain abroad kumpul di Belanda, kabarnya sedang lakukan photoshoot jersey timnas yang baru. Danny Lanzat kembali pantau pemain keturunan, kini pantau si gemilang Ivar Jenner. Nama Jairo Ridwell masuk list pemain yang dibahas di DPR. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erespo sebagai aparel Timnas Indonesia akan meluncurkan jersey terbaru dari Timnas Indonesia. Sebelumnya, jersey Timnas Indonesia dari Erespo mendapatkan kritik keras dari masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Menurut mereka, desain jersey Erespo sangat simpel dan tidak elegan. CEO Erespo Muhammad Sadat memastikan, jersey Timnas Indonesia segera dirilis dalam waktu dekat. Sadat mengatakan jersey Timnas Indonesia terbaru akan dirilis pada 14 Februari 2025 mendatang. 14 Februari, jersey baru akan launching, tunggu saja info lebih lanjut, kata Muhammad Sadat. Bahkan Sadat sudah berada di Belanda untuk sesi photoshoot. Para pemain yang berada di Belanda dan juga Belgia dikumpulkan. Beredar sebuah video yang memperlihatkan Calvin Verdong, Miss Hilkers, Ragnar Ratmangun, Sen Patinama, dan juga Sandy Wells berkumpul untuk sesi photoshoot. Sadat juga sudah mendatangi Venezia untuk bertemu dengan Kapten Timnas Indonesia Jair Zes. Seperti diketahui, jersey terbaru Timnas Indonesia melibatkan masyarakat dan juga supporter Garuda. Erespo membuka sayembara desain jersey Timnas Indonesia yang bisa diikuti oleh semua masyarakat. Sayembara ini mencakup 4 desain, yakni jersey tandang, jersey kandang, serta jersey penjaga gawang kandang dan juga tandang. Mantan pelatih skuad Garuda yakni Sintayong akan segera pulang ke Korea Selatan dan meninggalkan Indonesia. Rencananya pelatih 54 tahun tersebut akan kembali ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025. Sintayong harus kembali ke kampung halamannya karena ia sudah tidak bekerja lagi untuk Timnas Indonesia. PSSI memutuskan untuk mendepak Sintayong pada Senin 6 Januari 2025. Keputusan itu cukup mengagetkan publik lantaran kontrak Sintayong sebenarnya masih aktif sampai Desember 2027. PSSI pun harus rela membayar uang komisi puluhan miliar kepada Sintayong. PSSI juga sudah mengumumkan pengganti Sintayong di kursi pelatih Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia itu menunjuk Patrick Kluivert dengan durasi kontrak 2 tahun. Kembalinya Sintayong ke Korea Selatan diumumkan oleh Chong Seok Seo. Penjama Sintayong di Timnas Indonesia itu juga menyebutkan jenis pesawatnya. Ia akan pulang ke Korea Selatan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepulangan Sintayong ditunggu-tunggu oleh para supporter Timnas Indonesia. Mereka akan datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk bertemu terakhir kalinya dengan Sintayong. Para fans Garuda berpotensi memberikan penghormatan terakhir kepada sang mantan pelatih Timnas Indonesia. Jumlah besar bisa saja pada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Coach Sintayong akan pulang ke Korea Selatan, kampung halamannya. Ia akan berangkat pada 26 Januari 2025, kata JJ sapaan akrabnya. Proses naturalisasi oleh Romeni dikabarkan mulai menemui titik terang. Berkas pengajuan perubahan kewarganegaraan sang striker telah masuk ke DPR RI. Oleh Romeni diharapkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia untuk memperkuat lini serang, terutama dalam pertandingan melawan Australia pada Maret 2025. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa proses oleh Romeni telah selesai di kementeriannya. Naturalisasi sudah selesai kemarin, ada satu, saya lupa siapa namanya. Kalau tidak salah oleh Romeni. Sudah kami teruskan, tinggal menunggu DPR untuk menyetujuinya, tegas Supratman Andi Aktas. Sebelumnya muncul kabar bahwa dokumen naturalisasi oleh Romeni belum diterima oleh DPR RI akibat masa reses. Masa reses diperkirakan berakhir pada 20 Januari 2025. Setelah itu proses naturalisasi diharapkan dapat dilanjutkan. Selain Romeni, Supratman mengungkapkan bahwa masih ada 2 pemain lainnya dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud mengarah ke Jairo Ridwell dan juga Mauro Zilstra.
Kelanjutan karir Kevin Dick akhirnya menemui titik terang. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Jerman, bek timnas Indonesia tersebut sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Durasi kerja Kevin Dick bersama dengan FC Copenhagen akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Sayangnya, Kevin Dick dan manajemen Copenhagen tak mencapai titik temu terkait perpanjangan kontrak baru. Situasi tersebut membuat Kevin Dick tersebut bisa pindah dari FC Copenhagen dengan harga terjangkau pada Januari 2025. Atau bahkan bisa diboyong secara cuma-cuma pada Juli tahun ini. Sejumlah klub siap menampung Kevin Dick ketika kontraknya di Copenhagen berakhir pada musim panas 2025. Satu di antaranya adalah Borussia Mönchengladbach. Berdasarkan laporan Florentina Petersburg, mantan pemain Florentina tersebut mencapai kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach. Dia pun akan bergabung dengan klub kasta teratas Liga Jerman tersebut pada awal musim panas. Kesepakatan penuh antara Borussia Mönchengladbach dan Kevin Dick mengenai batas transfer pada musim panas telah tercapai, tulis Petersburg di akun Instagram pribadinya. Namun masih belum diketahui secara pasti durasi kerja Kevin Dick bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Rencananya penyelesaian kepindahan Kevin ke klub Jerman tersebut bakal rampung pada pekan ini. Dengan ini Borussia Mönchengladbach menjadi klub ke-7 dalam karir Kevin Dick. Adapun 6 klub sebelumnya yang dibela sang bek andalan adalah Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF, serta FC Copenhagen. Gelandang bertahan Royal Antwerp yakni Jairo Ridwell menjadi sorotan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Dengan usia yang memasuki 28 tahun, Ridwell menunjukkan kebanggaannya terhadap status barunya sebagai calon warga negara Indonesia, sekaligus membuka babak baru dalam karir sepak bolanya. Pelatih baru skuad Garuda ini Patrick Kluivert memasukkan nama Jairo Ridwell ke dalam rencana besar penguatan skuad Garuda. Selain Ridwell, penyerang Oxford United yakni Ole Romeni juga menjadi target naturalisasi. Berharap proses ini dapat segera diselesaikan. Meskipun belum resmi menjadi warga negara Indonesia, rasa bangga Ridwell terhadap Indonesia terlihat jelas. Di bio akun Instagram pribadinya, ia menyematkan ikon bendera merah putih, simbol kecintanya terhadap negara ini. Keputusan ini menarik perhatian publik, mengingat statusnya masih warga negara Belanda, dan juga memiliki peluang memilih Suriname. Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap proses naturalisasi. Bahkan ia telah menunjukkan keterbukaannya sejak Agustus 2024 saat wawancara akun Instagram pemain keturunan. Jairo Ridwell menyebutkan bahwa tidak ada hambatan signifikan dalam proses ini dan meminta para pendukung untuk bersabar. Tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Mungkin kita harus melihat, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Waktu akan menjawab, tulis Jairo Ridwell. Kehadiran Jairo Ridwell dan juga Ole Romeni diharapkan memberikan dampak besar bagi kekuatan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga internasional yang mendatang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kontribusi mereka diyakini mampu meningkatkan performa tim secara signifikan. Saat ini semua mata tertuju pada proses finalisasi naturalisasi mereka. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Danny Lanzat memantau langsung aksi pemain keturunan yakni Ivar Jenner saat tampil memukau di Liga Belanda. Hal itu terlihat dari unggahan Danny Lanzat di story akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Januari 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Pemantauan ini menjadi bagian dari tugasnya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia untuk memilih pemain yang akan dipanggil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner sendiri tampil selama 90+2 menit saat timnya Utrecht 2 bermain imbang 1-1 melawan Graafschap FC. Dalam laga ini, Ivar Jenner mampu menampilkan permainan gemilang di lini tengah permainan Utrecht 2. Bahkan dalam beberapa video yang beredar, tampak Ivar Jenner mampu melewati kepungan para pemain lawan. Ia juga mampu melepaskan tembakan yang mengancam pertahanan lawan. Sebelum memantau aksi Ivar Jenner, Danny Lanzat kedapatan memantau pertandingan Eliano Reinders. Bahkan beredar video dia langsung menemui Eliano Reinders dan berbincang bersamanya. Aksi belusukan yang dilakukan oleh Danny Lanzat itu pun tuai pujian dari warganet tanah air. Mereka menganggap bahwa para tim pelatih timnas Indonesia saat ini sangat totalitas dalam memajukan tim nasional. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan lagi di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melakukan laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, Indonesia akan menjamu Bahrain di kandang pada 25 Maret 2025 mendatang.
Setelah jeda 2 bulan, Indonesia akan kembali bermain di kandang menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Laga pamungkas akan dijalani tim Merah Putih dengan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang.